Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang mulia kali ini kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Nah, kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Lintang Arya Kusuma dengan NIM 104026014, ada Dewi Rodiani Al-Mukhtar dengan NIM 210402636, ada Azaria Sabrina dengan NIM 21040268089, ada Zulfa Maulidina Rosya dengan NIM 21040267172. Nah, kali ini perkenankanlah kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi yaitu teori hermeneutika dari pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid. Nah, siapa sih dari Nasir Hamid Abu Zaid ini? Lalu pemikirannya seperti apa? Dan relasi dari teori hermeneutika kepada pemikiran beliau ini apa? Nah, simak dari penjelasan dari kelompok 7 ini mengenai teori hermeneutika dari Nasir Hamid Abu Zaid ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang pertama yaitu biografi dan karya-karya Nasir Hamid Abu Zaid. Nasir Hamid Abu Zaid lahir di desa Kohafah, Tanta, Mesir pada tanggal 19 Juli 1943. Mulai dikenal luas kalangan akademisi dan cendekiawan muslim sekitar 10 tahun terakhir. Di usia ke-8 tahun, Nasir Hamid Abu Zaid telah hafal Al-Quran 30 juz. Di luar pendidikan formalnya, ia juga menulis kitab Mafhumum Nas atau membaca kembali teks. Ia menempuh pendidikan SD di kampung halamannya tahun 1951. Setamat dari sekolah dasar, ia melanjutkan ke sekolah menengah umum yakni Al-Azhar. Namun, melihat keinginan yang kuat, sang ayah menginginkan anaknya sekolah di kejuruan Guru Besar Islamic Studies di Leiden University. Dengan masuk sekolah teknologi di distrik Kafu Zayed, Provinsi Gorbia. Setelah itu, ia menyelesaikan studi menengahnya dengan meraih ijazah diploma atau setingkat SMU. Untuk beberapa waktu, ia bekerja di sebuah perusahaan kabel tahun 1961 sampai 1968 setelah lulus darinya. Pada tahun 1968, Nasir Hamid Abu Zaid melanjutkan ke Fakultas Adab University Kairo. Intensitasnya, persentuhannya dengan dunia keilmuan semakin mengkristal dan kuat. Dia tamat di perguruan bergengsi pada tahun 1972 dengan nilai memuaskan pada masa S1. Tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Nasir Hamid Abu Zaid melanjutkan pasca sarjana S2 di universitas yang sama. Di jenjang ini, ia menulis tesis yang berjudul Qadhiyat al-Majaz fi al-Quran Ida Mu'taziyah pada tahun 1976, juga dengan nilai memuaskan. Pada tahun 1981, dia berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Kairo. Nasir Hamid Abu Zaid mengajukan risalah disertai dengan judul Ta'wilul Al-Quran Ida Muhyiddin Al-Arabi dengan nilai memuaskan dengan penghargaan tingkat pertama. Namun, ia pernah tinggal di Amerika selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1978-1980, saat memperoleh beasiswa untuk penelitian doktornya di Institute of Middle Eastern Studies, University of Pennsylvania. Karena itu, ia menguasai bahasa Inggris, lisan maupun tulisan. Ia juga pernah menjadi dosen tamu Universitas Osaka, Jepang. Di sana, dia mengajar bahasa Arab selama 4 tahun, yaitu mulai tahun 1985 sampai 1989. Belakangan, ia divonis murtad, dikenal dengan peristiwa Qadhiyah Nasir Abu Zaid. Pemurtadan itu, Nasr tidak berhenti sampai di situ, tetapi ia terus berlanjut hingga pengadilan banding
Kairo menetapkan Nasir harus menceraikan istrinya. Tindakan ini menurutnya sebagai upaya pelanggengan hegemoni kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Semenjak peristiwa itu, dia meninggalkan Mesir dan menetap di Netherlands bersama istrinya. Awalnya di Netherlands, Nasser menjadi profesor tamu studi Islam pada Universitas Leiden sejak 26 Juli 1995 hingga 27 Desember tahun 2000. Dikukuhkan sebagai guru besar tetap di universitas tersebut. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang kedua, yakni tentang pemikiran dari Nasr Hamid Abu Zaid. Terdapat dua bentuk asumsi dasar yang dibangun oleh Nasr Hamid Abu Zaid ketika menjelaskan pandangan-pandangannya terhadap Al-Quran sebagai sebuah teks, yakni yang pertama, Nasr Hamid Abu Zaid menyatakan bahwasannya teks agama adalah teks bahasa yang bentuknya sama dengan teks lain di dalam budaya. Yang kedua, berangkat dari anggapan yang pertama dibangun, kemudian Nasr Hamid Abu Zaid menyatakan bahwa umat Islam saat ini membutuhkan kebebasan yang mutlak dari otoritas teks-teks keagamaan, khususnya Al-Quran, dalam melahirkan pembahasan keagamaan yang sesuai dengan konteks di zaman sekarang. Nah, dalam satu ungkapan ini, Abu Zaid menjelaskan bahwa telah tiba saat mengevaluasi dan melangkah ke era pembebasan, tidak hanya dari kekuasaan teks-teks agama saja, namun juga berasal dari setiap kekuasaan yang mengekang ruang gerak manusia di dunia ini. Kita harus bertindak sekarang dan cepat sebelum disapu oleh banjir bandang. Itu kata beliau, Nasr Hamid Abu Zaid, dalam salah satu kitabnya. Lanjut, pandangan pemikiran dari Nasr Hamid Abu Zaid tidak dapat dilepaskan dari konsep wahyu yang demikian, mengangkat segala bentuk asumsinya mengenai teks. Menurutnya, proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW terjadi melalui dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan tanzil, yakni proses turunnya Al-Quran secara vertikal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril. Yang kedua adalah tahapan takwil, yakni proses di mana Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran dengan bahasanya, yakni bahasa Arab yang sesuai dengan pemahaman masyarakat Arab saat itu, sebagai penerima Al-Quran yang pertama kali. Nah, di bawahnya ini terdapat 3 tren utama dalam perkembangan tafsir yang biasanya digunakan dalam ilmu-ilmu hermeneutik. Yang pertama, ada teori yang berpusat pada pengarang atau autor. Yang kedua, teori yang berpusat pada teks. Jadi, seseorang readers atau pembaca ini memahami sebuah teori hanya berpusat pada teks saja, tidak melihat pada sebuah konteks yang terjadi di masa itu. Kemudian yang terakhir, teori yang berpusat pada penafsir atau pembaca. Nah, di dalam teori ini, seorang readers atau pembaca menafsirkan atau menyimpulkan gagasan atau pendapatnya saat pembaca tersebut telah membaca teks atau bacaan yang telah dibacanya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada kritik atas teori hermeneutik Nasr Hamid Abu Zaid. Islam berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keabadian Al-Quran, baik dari segi lafaz, sistematika maupun pedomannya, sehingga nilai-nilai akidah dan syariah yang ada dalam Al-Quran tetap kekal dan abadi. Ini adalah prinsip yang dipegang oleh Islam mengenai kekekalan Al-Quran dan tidak terdapat historis di dalamnya dari segi hukum maupun maknanya. Namun Abu Zaid bertolak
dari historisitas teks-teks agama ketika berbicara tentang Al-Quran. Ia menolak segala kemungkinan makna yang kekal dan menyangkal segala keabadian pada makna dan petunjuk Al-Quran. Abu Zaid ingin memutarbalikkan makna Al-Quran yang diungkapkan lafaznya. Abu Zaid berkata, Al-Quran merupakan sebuah kitab sejarah dan tidak mengandung makna transenden yang abadi dan intrinsik. Dengan demikian tidak ada lagi unsur substansif yang tertinggal dalam teks tersebut, karena setiap bacaan dalam pengertian sosiohistoris mempunyai muatan tersendiri yang terungkap dalam teks tersebut. Abu Zaid menggunakan teori untuk menafsirkan Al-Quran, sebagaimana yang ia sebutkan dalam bukunya, yaitu Iskaliyat Al-Qira'ah wa Aliyat Ta'wil. Kita harus menerima seperti dinyatakan Louis Althusser bahwa tak ada satupun pembacaan yang objektif, alias semuanya subjektif tergantung pembacaan masing-masing. Adapun Quraisy Shihab sependapat dengan para ulama Mesir yang menganggap bahwa penafsiran Abu Zaid telah menyimpang dengan dasar pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, jika yang dimaksud Al-Quran adalah penafsirannya, maka kekeliruan tulisan Abu Zaid hanya pada redaksi, bukan substansi. Namun pernyataan Abu Zaid mengenai Al-Quran sebagai produk budaya adalah teks yang digunakan Al-Quran atau kandungannya. Yang kedua, Abu Zaid mengajak untuk melakukan demitologisasi teks-teks Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran dianggap sebagai produk budaya dan merupakan hasil pemikiran Nabi Muhammad, dengan kata lain teksnya adalah hasil usulan beliau. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, dari biografi sampai kepada teori hermeneutika dari pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid ini yang telah dipaparkan oleh kelompok 7 tadi, dapat disimpulkan bahwa Abu Zaid mencetuskan metode interpretasi yang bercorak, humanis, dan dialogis. Nah, kemudian namainya dengan hermeneutika humanistik. Ia juga menyamakan hermeneutikanya dengan konsep takwil dalam Islam, bukan tahwin atau ideologisasi. Namun, ia juga dengan tegas membedakan antara tafsir dan takwil. Nah, tafsir itu menurut beliau yaitu menyingkap makna suatu teks, sedangkan takwil yaitu agar makna teks tersebut memiliki keterkaitan fungsional dengan masa saat ini. Nah, dengan demikian takwil memiliki pengertian yang sama dengan hermeneutika, yaitu dalam hal pemaknaannya. Abu Zaid menggunakan teori itu untuk menafsirkan Al-Quran sebagaimana yang ia sebutkan dalam bukunya dan karya beliau. Nah, mungkin dari kami, dari kelompok 7, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pemaparan kali ini. Ada benarnya itu dari Allah, ada salahnya itu dari kami. Bila ada berkata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.